Rabu tanggal 1 Juli tahun 2020, para komisioner KPU Balikpapan melakukan kegiatan monitoring untuk persiapan pembentukan PPDP dan pemetaan TPS serta penyerahan APD untuk para petugas TPS dan sekretariat. Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Balikpapan, Mega Variani Ferry S.Kom menyampaikan bahwa saat ini sesuai dengan pemetaan TPS yang ada di Gunung Samarinda ada 48 TPS dan ada 48 PPDP yang akan segera dibentuk oleh KPU Balikpapan. Saat ini mereka juga sedang melakukan monitoring terhadap progres sejauh mana pembentukan PPDP yang dilakukan di Gunung Samarinda. Bersama-sama dengan komisioner yang lain sedang melakukan monitoring masalah pembentukan persiapan pembentukan PPDP dan pemetaan TPS serta penyerahan APD untuk teman-teman TPS dan sekretariat. Nah, saat ini pembentukan PPDP sesuai dengan TPS, pemetaan TPS yang ada di Gunung Samarinda ini ada 48 TPS, kemudian ada 48 PPDP yang akan segera kami bentuk, dan saat ini kami sedang melakukan monitoring terhadap progres sampai sejauh mana pembentukan PPDP di Gunung Samarinda ini sedang dilaksanakan. Kemudian kami juga penyerahan APD-nya untuk teman-teman TPS yang digunakan karena sesuai dengan SE KPU RI 20 tahun 2020 yang menyatakan bahwa kegiatan pembentukan PPDP ini adalah kegiatan tatap muka di mana dibutuhkan APD berupa minimal adalah masker, kemudian sarung tangan, face shield, dan hand sanitizer. Fungsinya adalah menjaga teman-teman TPS dalam hal pencegahan penyebaran COVID-19. Kemudian karena berhubungan langsung dengan calon PPDP, maka diharapkan dengan penyerahan ini teman-teman TPS bisa menggunakan alat tersebut, yaitu untuk kesehatan mereka dan keselamatan mereka sendiri. Karena prinsip dari penyelenggaraan pilkada ini juga salah satunya yang utama adalah kesehatan dan keselamatan masyarakat pada umumnya. Ada nggak penekanan buat PPS sendiri, Bu, untuk kinerja mereka sendiri? Model kayak target itu ke depannya? Ya. Dalam hal pembentukan PPDP sendiri, kami kan berharap bahwa tahapan itu kan berlangsung kurang lebih 20 hari, hingga sampai 14 Juli itu pembentukan. Diharapkan dari pembentukan tersebut, sebelum tanggal 14 Juli ketika nanti kami menetapkan PPDP itu, sehingga 15 Juli PPDP terbentuk, kami tetapkan dan sebuah SK, 15 Juli mereka sudah bisa mulai bekerja, melakukan coklit serentak di 15 Juli tersebut begitu. Nah, itu target. Kemudian dari sisi usia kan PPDP sudah ada syaratnya antara usia 20 sampai 50 tahun. Maka dengan kinerja seperti ini diharapkan teman-teman yang berusia di bawah 50 tahun itu kan diharapkan bisa bekerja lebih maksimal gitu dengan kondisi seperti sekarang ini. Dan tentu saja sebagai penyelenggara itu kan jelas, sudah aturannya jelas gitu. Semua prosedurnya sudah predictable, jadi semuanya sudah diatur, aturan prosedurnya juga sudah ada petunjuk teknisnya. Maka tinggal teman-teman di tingkat PPS ini sebagai pelaksana tinggal melaksanakan saja sesuai dengan aturan tersebut. KPU Kota Balikpapan berusaha untuk memfasilitasi itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Program ini, Bu, dilaksanakan sampai kapan, Bu? Sesuai dengan kalau untuk monitoring kan kami bagi ya, karena 34 kelurahan, maka kami membentuk menjadi 5 tim. Jadi nanti ada 7 kelurahan yang akan kami monitoring seperti itu. Nah, ya dalam rangka ini semua kami lakukan itu, dan kalau saya sebagai Korwil di Utara dan kebetulan juga concern pada divisi teknis seperti ini, ya tentu saja protokol COVID itu tetap menjadi yang utama. Semua kegiatan saya berharap semuanya diikuti dengan atau dibarengi dengan protokol COVID. Terakhir, Bu, harapan Ibu sendiri, Bu? Nah, yang pertama, karena target kita samping melaksanakan pilkada itu sehat ya, sehat dan selamat bagi semua penyelenggaranya, peserta pemilihannya, kemudian pemilihnya sendiri. Maka saya berharap protokol COVID itu tetap dijalankan sembari kami menyelenggarakan tahapan-tahapan pilkada ini, tentu saja supaya pilkada sehat, sukses, aman, lancar, sehingga kami di Kota Balikpapan terpilih atau kita dapatkan wali kota dan wakil wali kota sesuai dengan harapan masyarakat.